Shaib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, mengapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Sebab Nabi kalau sudah Sya'ban kadang sebulan puasa, buka-buka Syawal. Sering Nabi puasa kalau sudah Sya'ban. Maka timbul pertanyaan dari banyak murid-murid Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Maka kemudian itu, saudara sekalian, kata Nabi, wahai Usama, ini bulan Sya'ban adalah bulan agung yang mana banyak manusia lupa tentang bulan Sya'ban yang ada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di Sya'ban ini, Usama, adalah bulan di mana amalan-amalan hamba dilaporkan kepada Tuhan semesta alam. Dan aku kepengen ketika amalanku dilaporkan kepada Allah sedang aku lagi puasa. Bulan Sya'ban disebut dengan kata Sya'ban li'annal khaira yatasya'abu fi hadha syahr. Disebut Sya'ban karena kebaikan-kebaikan itu bercabang-cabang banyak pada ini bulan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat manusia, lebih-lebih kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Di dalam hadis yang sahih, sebagaimana Imamun Nasa'i meriwayatkan hadis di dalam Sunan An-Nasa'i-nya daripada Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, kata beliau, ya Sayyidi ya Rasulullah, lam araka tasumu fi Sya'ban, lam araka tasumu fi Sya'ban, lam araka tasumu fi Sya'ban aksar min ghairihi. Wahai Rasulullah, kata Usama bin Zaid, ku perhatikan engkau ini di bulan Sya'ban puasa melulu, lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ada apa Nabi di bulan Sya'ban ampe engkau itu seringkali kalau sudah Sya'ban puasa melulu? Lalu hadirin sekalian, apa jawab Rasulullah? Beliau jawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal wa uhibbu an yurfa'a fihi amali wa ana sha'im. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma,
mengapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Sebab Nabi kalau sudah Sya'ban kadang sebulan puasa, buka-buka Syawal. Sering Nabi puasa kalau sudah Sya'ban. Maka timbul pertanyaan dari banyak murid-murid Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Maka kemudian itu saudara sekalian, kata Nabi, wahai Usama, ini bulan Sya'ban adalah bulan agung yang mana banyak manusia lupa tentang bulan Sya'ban yang ada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di Sya'ban ini Usama adalah bulan di mana amalan-amalan hamba dilaporkan kepada Tuhan semesta alam, dan aku kepengen ketika amalanku dilaporkan kepada Allah sedang aku lagi puasa. Maka berbicara Sya'ban ini saudara, para ulama telah menulis begitu banyak tesis-tesis tersendiri terkait keagungan bulan Sya'ban. Semisal Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam tesis beliau itu menulis Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban ini. Begitu juga Al-Imam Profesor Dr. Yusuf Khattar di dalam kitab An-Nafahat Ar-Rabbaniyah. Demikian pula Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arifnya. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hijazi Al-Fashani di dalam kitab Tuhfatul Ikhwannya, dan masih banyak para ulama yang menerangkan tentang betapa agungnya bulan Sya'ban. Di dalam Syarah Sunan An-Nasai pada hadis ini dijelaskan sebagaimana Ibnu Rajab juga paparkan betapa Nabi menyebut bulan Sya'ban ini adalah begitu agung di mata Nabi, sebab begitu banyak orang melupakan keagungan yang ada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban diapit oleh dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadis An-Nasai ini, di antara keagungan Sya'ban adalah bulan Sya'ban itu bulan di mana amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah sebagai tahunan. Sebab pelaporan amal manusia itu ulama menjelaskan terbagi tiga. Ada yang namanya mingguan. Kalau mingguan pelaporannya itu Kamis menghadapi malam Jumat. Kalau kedua pelaporan, ada pelaporan harian. Kalau harian itu asar menjelang maghrib dan subuh. Maka ketika seorang hamba itu ibadah solat maghrib, ibadah solat subuh, maka kemudian itu malaikat mengata, ku datangi hambamu ya Rabb lagi solat ketika matahari terbenam, ketika siang sudah habis. Ku dapati hambamu lagi solat ketika siang
masuk dengan terbitnya fajar. Solat dan solat itulah hamba-Mu ya Allah. Kalau mingguan itu Kamis malam Jumat, dan kalau tahunan adalah pada bulan Sya'ban ini, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak ulama mencatat dan menerangkan keagungan-keagungan yang ada pada bulan Sya'ban, supaya muslim tidak lupa pada sejarah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban ini di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tahwilul qiblat. Di bulan Sya'ban ini ada peristiwa, yaitu perombakan arah kiblat kembali. Yang tadinya menghadap Baitul Maqdis dirombak oleh Allah pada bulan Sya'ban menghadap Ka'bah kembali. Dulu sejak Ka'bah itu ada di jagat raya ini, sebagaimana Allah jelaskan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Nabi Adam alaihi salam waktu turun di alam dunia ini, solatnya menghadap Ka'bah. Demikian Nabi Allah Syis alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Lut, Saleh dan seterusnya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam solatnya ngadep Ka'bah. Terus Nabi Ismail, Nabi Ishaq, terus Nabi Yaqub sampai Nabi Musa solat ngadep Ka'bah. Sampai terus baru kemudian di zaman Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam solat berubah arah menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Dari sejak Nabi Sulaiman inilah sampai Nabi Isa alaihi salam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, sampai Nabi menjadi Nabi umur 25, sampai Nabi menjadi Rasul umur 40, sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 bulan Rajab malam Senin setahun sebelum hijrah, masihlah kemudian menghadap Baitul Maqdis. Sampai Nabi awal kali sholat duhur menghadapnya Baitul Maqdis, terus sampai hijrah ke Madinah kurang lebih 17 bulan atau setahun setengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat solat menghadap Palestina, menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama,
Qad nara, sungguh kami lihat, taqalluba wajhika, akan bolak-balik wajahmu memandang ke langit. Kata Allah, ku perhatikan, ku lihat kamu itu wahai Nabi Muhammad memandang-mandang langit. Saya tahu itu. Nabi itu orang yang beres dengan dirinya. Nabi itu orang yang paling mengerti tentang kedudukan dirinya sebagai hamba Allah. Pengen di hatinya arah kiblat ini dirombak. Yang tadinya ngadep Baitul Maqdis pengen dirubah menghadap Ka'bah kembali seperti semula. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berani untuk minta sama Allah. Cuman matanya memandang ke atas. Lihat langit, lihat langit, tapi minta enggak minta Nabi, tapi matanya lihat ke atas terus. Allah abadikan mandang-mandangnya Nabi tuh ke langit. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sebab apa? Sebab Nabi memahami yang namanya hamba itu diatur. Yang namanya Tuhan itu mengatur. Maka ada tamu datang ke rumah kita. Ketika tamu itu datang ke rumah kita, lalu si tamu itu bilang begini sama kita, ini meja makan, salah ini tempatnya bukan di sini, kudunya di sini. Ini ruang tamu bukan di sini, tapi di sini. Ini kamar tidur bukan di sini, tapi di sebelah situ. Itu kalau tamu tuh datang ke rumah kita, modelnya kayak begini nih, namanya tamu apa kira-kira menurut bapak dan ibu? Tamu apa? Tamu songong. Songong ini bahasa Inggris, saudara. Songong ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Song itu artinya lagu, saudara. Bahasa Indonesianya. Ada orang kelakuannya belagu-lagu, bahasa Inggrisnya songong. Ini jadi bahasa Betawi. Tuh begitu. Biar kita paham tentang ilmu bahasa. Jadi ada tamu ngatur-ngatur, tamu model begitu namanya tamu songong. Songongnya di mana? Ngatur. Mestinya tamu itu diatur, tuan rumah ngatur. Maka kita ini, saudara, di alam dunia ini tamu, saudara. Ini dunia ini adalah biar gampang desanya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah kerajaan langit, kerajaan bumi, isi-isinya semua Allah punya. Maka kita datang di alam dunia ini sebagai
tamu. Yang namanya tamu itu kudunya diatur. Jangan jadi tamu ngatur. Iya, jangan ngobrol ya Bunda. Iya, enak kan ngaji daripada ngobrol. Betul aja. Iya, kami ini belum tidur dari malam sampai sekarang, dari puncak menutup majelis ke Bonjero. Jadi jangan ngobrol. Kalau ngobrol kan kasihan kami. Kami bela-bela buat ngobrol rugi. Benar aja. Jadi kita di dunia ini jadi tamu Allah. Ada orang pagi-pagi jam 6:30 itu dia bilang begini, ya Allah, kalau rezeki saya di langit turuni, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit banyak. Yang kayak begini ngatur apa diatur? Ngatur apa diatur? Songong. Ngatur Allah. Tamu ngatur. Kalau tamu ngatur, apa tadi itu? Songong ya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau menjelaskan masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukan kedudukan yang tinggi, bukan derajat yang luhur, bila ada permintaan. Sesungguhnya kedudukan yang tinggi itu bila dianugerahi husnul adab, akhlak yang baik. Rubama dallaka husnul adab adama wujudit talab. Ada dua orang saudara, daripada teman kita datang ke rumah kita, yang pertama minta mulu sama kita, bagi dong bu, bagi dong pak, begitu. Yang pertama minta mulu. Yang kedua muji-muji mulu, ya Allah abang mau baik, jangankan teman, orang yang jauh aja yang nggak kenal abang bagi. Ini ada dua orang, yang pertama minta-minta mulu, yang kedua muji-muji mulu. Kira-kira yang paling kita demenin di hatinya saja, yang mana kira-kira? Yang mana? Yang muji. Allah begitu saudara. Maka dalam hadis qudsi Allah jelaskan, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ili. Siapa orangnya sibuk memuji-muji aku, menyebut-nyebut keagunganku, enggak keburu meminta-minta kepadaku,
akan kuberi lebih baik dan lebih banyak daripada yang kuberikan kepada yang minta-minta mulu. Maka Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah beres dengan dirinya. Beliau faham kedudukan dirinya sebagai hamba yang kudu diatur, dan kedudukan Allah sebagai Tuhan yang mengatur. Nabi tidak minta-minta mulutnya untuk dirombak arah kiblat ke Ka'bah kembali yang tadinya Baitul Maqdis. Namun mata Nabi lihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kulihat, kata Allah, matamu larak-lirik ke atas, wajahmu memandang-mandang ke atas. Kulihat, kata Allah. Nabi tak berani minta sama Allah. Kenapa? Karena akhlak Nabi amat sangat mulia. Maka Al-Quran kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bukan wa innaka la'ala ilmin azim. Engkau ini benar-benar ilmunya agung. Wa innaka la'ala malin azim. Engkau ini benar-benar hartanya banyak. Wa innaka la'ala jahin azim. Engkau ini benar-benar pangkatnya, jabatannya tinggi. Enggak. Yang dipuji perilaku, karakternya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dulu begitu. Waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, api di mana sudah berkobar-kobar, mau dicemplungin di dalam api yang berkobar. Maka kemudian itu malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim butuh bantuan enggak? Jangan ngobrol, tolongin kami, benar aja. Nantinya kaminya minggu depannya nggak ngajar lagi. Tolong ngobrol. Alakah haja ya Ibrahim? Ibrahim butuh bantuan nggak? Kata malaikat Jibril. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala. Jibril, amang kau kagak dah. Begitu. Kata malaikat Jibril alaihissalam, iya ama saya enggak, ama Allah. Ada enggak proposal yang mau diajukan? Kau ini mau dibakar, dicemplungin dalam api. Enggak ada proposal yang kau mau ajukan nama Allah. Tidak ada. Kenapa? Malaikat Jibril bertanya,
Saudara-saudara, Nabi Ibrahim balik bertanya kepada kepada malaikat Jibril. Jibril, kira-kira menurutmu Allah tahu nggak kalau saya mau dibakar? Ya tahu. Allah tahu nggak kalau saya ini benar? Tahu. Ngatur yang sudah tahu tuh orang yang tidak bijak. Wong Allah tahu saya mau dibakar. Allah tahu saya benar. Loh, ngapa saya harus ngomong? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Cukup Allah tahu kami, nolong kami sebaik-baiknya yang diserahi urusan Allah. Begitu Nabi Ibrahim jawab. Akhirnya enggak minta. Allah bilang, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin yang menyelamatkan bagi Ibrahim. Jadi api yang karakternya panas, dingin, nyes aja, ampe ngantuk di atas api itu. Nabi Ibrahim saking apanya? Adem banget. Tanpa minta, tanpa. Nah, inilah kelas orang-orang yang udah beres sama Allah. Maka bagi kita yang kalau tidak minta ngeluh jelek-jelekin Allah, ini mah kelas kita. Yang model begini mah bakal jelek-jelekin Allah, ngeluh. Ini mah kelasnya minta. Ngeluh itu kayak makan kuaci seember. Kuaci rebo, ini minggu ya, kuaci minggu dah. Seember. Makan kuaci. Udah pernah belum? Seember? Oh belum. Itu kenyang kagak, pegel iya. Makan kuaci seember tuh kenyang kagak, pegel. Orang ngeluh itu beres kagak, masalah pegel iya. Kadang bisa saja segrup WA di masjid ribut mulu, pegel. Ada orang posting, ini ngata-ngatain gua nih, begitu. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini pegel namanya. Salah dia. Nggak usah pegel. Ambil aja yang positifnya. Ada orang posting piring. Ini orang ya kurang ajar banget. Gambar makanan mulu bagi orang. Siapa tuh yang kayak begitu? Ntar lagi posting Telaga Sampiran, ngajak kagak. Ada nggak kayak begitu? Posting lagi Haji Masa, posting lagi, ngajak nggak? Ada nggak begitu? Ya Allah, jangan, kita jangan, nih orang payah, ngajak kagak, posting begitu, jangan. Kita harus berpikiran, mungkin dia bininya lagi ngomel, jadi kagak masak di rumah, maka makannya di Telaga Sampiran. Begitu aja. Jadi biar nggak pegel dia. Yang enak. Begitu ada posting dia punya PC baru,
Ini orang kita, oh dia baru kebeli biji, mungkin kemarin habis banjir kali ya. Jadi bagus aja husnudzon sama orang, biar tidak jadi masalah. Maka kalau kita kelasnya ngeluh, maka tidak ada cara kecuali masuk pada ajaran ud'uni astajib lakum. Udah doanya, ajuin proposal. Tapi bagi orang yang sudah tinggi, menuduh Allah tidak tahu. Ngapain harus ngatur-ngatur Tuhan? Jadi tamu bagi yang kelasnya tinggi. Maka Nabi tidak minta kepada Allah, tapi Allah jawab, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Yo, nanti ku akan arahkan kau menghadap kiblat yang kau maui, yang kau sukai, yang kau ridhoi. Maka ketika Nabi sholat asar dalam satu riwayat, baru 2 rakaat di bulan Sya'ban, datang perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Ka'bah. Maka sholat kala itu 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap Ka'bah. Dan masjid tempat itu diabadikan oleh kerajaan Turki Utsmani sampai sekarang, dinamai masjid itu dengan nama Masjid Qiblatain di Madinah. Masjid 2 arah kiblat. Moga Allah beri kita rezeki yang luas, kita ziarah ke Madinah dan kita sholat di Masjid Qiblatain. Amin ya rabbal alamin. Ada 30 masjid yang mesti dikunjungi oleh muslim di luar Masjid Nabawi di Madinah. Itulah kita ajak keliling-keliling kalau umroh itu, biar mengenal sejarah, sebenar-benarnya sejarah, biar tahu. Maka sholatlah teman-teman kita di Qiblatain. Di sini kita terangin yang ini, biar ngaji dulu sejarahnya. Ono arah kiblat, ono arah kiblat, ada cirinya. Kapan terjadi tahwilul kiblat ini? Terjadi pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan di mana keagungannya diantaranya dibalikkan kembali arah kiblat ke Ka'bah, dan itu sampai hari kiamat. Bulan Sya'ban. Oleh karena Sya'ban adalah bulan perombakan kiblat, maka kita harus mengambil ibrah. Ini Sya'ban kudu kita arah perombakan mindset kita, perombakan pemikiran kita, perombakan arah hidup kita. Sebab apa? Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi, in dhanna bi khairan wa in dhanna bi syarran. Aku itu tergantung mindset hamba. Kalau dia berpikiran positif tentangku, ku berikan.
apa yang dia pikirkan. Kalau dia berpikiran negatif tentangku, ku berikan apa yang dia pikirkan. Bila nikmat Allah dianggap racun oleh kita, Allah bakal jadikan racun. Sop iga yang enak, kata kita kolesterol. Sate kambing yang enak, darah tinggi. Duren yang enak, darah tinggi. Emping yang gurih, asam urat. Kopi yang nikmat, asam lambung dan jantung. Nikmat yang kuberikan kepadamu bukan buatanmu ini kopi, bukan buatanmu ini yang namanya emping, bukan buatanmu yang namanya ini daging, bukan buatanmu yang namanya ini sate kambing, daging kambing. Kau bilang ini racun, ku jadikan racun, sehingga kamu wahai manusia hari-harinya yang kau makan adalah obat. Di mana orang banyak main pagi-pagi mencari udara segar, dia jalan-jalan, namun jalan-jalan dia ke apotik. Ketika orang mencari hiburan, dia di Ancol, di Anyer, di mana hiburannya, dia di Siloam, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Kenapa? Makanan yang halal, nikmat yang Allah beri, dia kata otaknya racun, ku jadikan racun. Namun bila otak dia menganggap ini obat dari Allah, ini obat dari Allah, ini obat dari Allah, bukan buatan saya tidak pernah membuat satu biji yang namanya meninjau, ini dari Allah, ini adalah obat, tidak mungkin Allah berikan kalau bukan obat. Maka kalau dia makan, ku jadikan dia obat dan dia sehat. Terserah dia. Kalau aku mah. Begitulah kita hidup di dunia ini. Mindset kita bagaimana? Maka mindset itu menentukan arah hidup seorang muslim. Bila kemudian anak-anak muda diajak ngaji, lalu dia jawab, yuk ngaji yuk, kapan? Minggu pagi. Minggu pagi. Ntar aja kong kalau udah tua. Kalau udah tua masih bagus. Masih bagus. Alhamdulillah. Bagusnya di mana? Dia niat, dia azam, dia program. Kalau udah tua mau, kalau udah tua mau, cak. Ini program luar biasa model begini. Cuman yang bermasalah, ada orang udah tua diajak ngaji, bang ngaji yuk. Entar dulu kalau apa? Kalau apa kira-kira? Kalau muda, kagak mungkin. Kalau apa? Pikun mati. Enggak ada kata kalau kita orang udah tua. Harus berombak kita. Harus rajin kita untuk ibadah. Harus rajin kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Sudah injury time. Apaan? Iya, udah kagak ada kesempatan. Kalau udah umurnya injury time, main bola udah mau maghrib, namanya main sore. Kiper aja bisa menjadi striker, saudara. Apa aja dikerjakan. Back jadi striker, kenapa? Injury time. Apa aja kudu dikerjain. Kenapa? Udah injury time. Maka rambut kita
dari hitam berubah putih, itu memberi nasihat. Sudahlah, kau harus tinggalkan dunia hitam. Kata Pal, kau harus tinggalkan dunia hitam. Sudah waktunya masuk ke tempat-tempat yang putih, masjid, majelis ilmu. Udah pegel saya, kata rambut. Masa enggak berubah-berubah mulu? Dari dulu mainnya ke asem mulu, asem. Tahu asem enggak Pak Karim? Dari zaman dulu pakai petromak di tengah sawah. Masa enggak berubah-berubah? Itu kata rambut, tinggalkan dunia hitam. Sudah waktunya masuk ke tempat-tempat yang putih. Lagian kereta itu kalau mau ke Jawa lewat terowongan Ciamis. Nih, Saudara Sardi ini orang mana ini? Cibinong, Ciamis ya? Itu kalau udah masuk terowongan nyalain lampu dim. Kita tanya masinisnya, Pak ini kok lampu dinyalain? Dia bilang kita mau masuk terowongan, kudu hati-hati. Mobil sama di Pasar Rebo Jor tuh. Anda masuki terowongan, nyalakan lampu. Jadi lampu tuh nyala karena mau masuk terowongan. Maknanya kudu ngati-ngati. Begitu juga rambut dari hitam jadi putih. Itu namanya lampu dim. Maknanya ente kudu ngati-ngati. Bentar lagi mau masuk. Mau masuk? Mau masuk? Terowongan. Udah waktunya. Anda mainnya ke masjid musola. Contoh artis Primus, pria musola. Udah apaan? Apaan? Primus. Apaan Primus? Iya pria. Iya musola. Iya. Iya kudu main. Kudu main. Ini namanya tahwil. Kudu ada perombakan arah. Kalau enggak bahaya. Dan Sya'ban bulan berbenah. Kita benahi. Jangan di Ramadan berbenah. Itu sama aja main bola enggak pakai pemanasan. Waduh pada keram. Keram enggak? Ini siapa yang pernah main bola? Keram. Jangan di Ramadan. Di Sya'ban pemanasannya. Inilah yang disebut tahwil, perombakan arah. Jangan di Ramadan. Kalau di Ramadan maghrib malam pertama baca Quran, semangat sampai isya dapat sejuz. Habis taraweh dia semangat. Sampai sahur malam itu dapat 7 juz. Alhamdulillah. Malam pertama doang udah 7 juz. Cuman akhirnya serak suaranya. Besok malam nggak baca, masih serak. Malam ketiga juga masih serak. Sampai malam 29 Ramadan masih serak. Sampai lebaran 7 juz.
Gara-gara apa? Enggak pakai pemanasan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini Sya'ban. Kita harus berubah. Tidak boleh kalau kita tidak berubah. Rugi kita. Sebab ini yang paling penting untuk memantapkan pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara, keagungan yang pertama di bulan Sya'ban ini adalah terjadinya peristiwa perombakan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sampai hari kiamat. Dan sampai detik ini kita sholat menghadap Ka'bah sejak Sya'ban tahun kedua Hijriah terjadi perombakan